Juga informasinya 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radioendoe. Awah, yolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi insan mesra. Seperti yang telah kita informasikan untuk hari ini kita akan bersama Bapak Kapolres Parepare, Bapak AKP Dr. Arman Muiz SH. Magister ya, beliau sudah magister juga sekarang. Iya. Beliau akan berbincang bersama kita seputar dialog sukses santai story kita. Beliau. Iya. Bagaimana beliau dari awal, nanti kita akan ulas, saya dan Kang Mamang yang akan bersama. Boleh Kita langsung. Dan kita cukup menarik hari ini, spesial buat Bapak Kapolres karena sebentar lagi beliau ya akan berpindah meninggalkan kita, tapi jangan khawatir, beliau akan tetap berkiprah di dunia kepolisian untuk menegakkan hukum demi Indonesia nantinya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Kapolres. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, saya lihat tetap. Semoga sehat semuanya buat kita semua. Iya. Amin. Nah, ini kan sudah berapa tahun ini menjabat di Parepare, Pak? Alhamdulillah saya menjalankan amanah saya sebagai yang dituakan di Polres Parepare, yaitu kurang lebih saya menjalankan amanah kurang lebih 2 tahun 1 hari. 2 tahun 1 hari sampai hari ini ya Pak Kapolres. Iya. Dan tentunya selama 2 tahun ini banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan Bapak Kapolres, mulai dari berinteraksi dengan masyarakat langsung, dengan pemerintah daerah, termasuk penanganan kasus ini yang ada di Polres Parepare. Bagaimana Pak Kapolres melihat Parepare, Kota Parepare ini, Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh pemirsa dimanapun berada. Tentunya sebuah kebanggaan, rasa syukur dan kehormatan bagi saya tersendiri bisa menjalankan amanah tugas kurang lebih 2 tahun. Ya. 2 tahun di Kota Parepare, dan menurut saya adalah situasi yang sampai saat ini adalah sangat kondusif. Ya. Tentunya ini bisa terlaksana, bisa saja berlangsung dengan begitu kondusif, tentunya karena adanya komitmen kita bersama. Ya kan, baik saya bersama teman-teman saya selaku aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada siapapun masyarakat. Itu tentunya saya berprinsip bahwa menjadi polisi itu bukan untuk ditakuti, tapi harapan saya ya kehadiran kita itu justru membuat nyaman, membuat tenang di tengah-tengah masyarakat itu. Sehingga saya melihat mengolah karena saya tugasnya di daerah sendiri, ya kampung halaman Bugis Makassar, tentunya saya menggunakan kepemimpinan saya dengan sebuah kearifan lokal, ya kan, kearifan lokal orang Bugis Makassar. Ya, tentunya tidak sulit lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ya, itu yang terpenting itu adalah silaturahmi. Bagaimana Pak masyarakat Parepare? Bandel-bandel tetap terkait dengan hukum ini masyarakat Parepare ini? Ya, alhamdulillah itu menurut saya itu manusiawi. Iya. Manusiawi semuanya. Ya, namanya proses kesalahan, kehilapan, ya kan, pasti setiap orang ada masanya, dan setiap masa pasti ada orang-orangnya itu. Sehingga kita selaku aparat pemerintah, ya pemerintah daerah Kota Parepare di bawah pimpinan Pak Wali Kota selaku Ketua Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, ya saya selaku penjaga harkat Timas di Kota Parepare, ya punya prinsip bahwa jangan bosan untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat, terus untuk memberikan sebuah kontribusi. Ya, jangan dikasih tahu 1 kali 2 kali kita itu kan sudah saya kasih tahu, bukan seperti itu, tapi teruslah kita melakukan upaya-upaya itu selama kita masih berada di muka bumi, dan tentunya pelayanan kepolisian masih dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Kapolres, kalau teman-teman media melihat ini Pak Kapolres
Pak Arman Muiz, Pak Dr. Arman Muiz sangat penuh dedikasi dalam di kepolisian. Ini memang dari dulu punya cita-cita menjadi polisi ya Pak ya? Ya syukur alhamdulillah ya kan, akhirnya saya bisa menjalankan amanah, mendapatkan ridho ya. Tentunya ridho itu atas kehendak penyelenggara ilahi. Ya, kita manusia boleh merencanakan ya kan cita-cita yang tinggi, tapi kembali lagi, dan alhamdulillah pada tahun 98 ya kan saya masuk Polisi Bintara. Habis itu karena mungkin prestasi saya waktu itu ada kesempatan saya untuk bisa masuk Akademi Polisi. Akhirnya rezeki saya bisa masuk Akpol dan berjenjang secara kedinasan. Alhamdulillah saya bisa melakukan itu karena mungkin saya dari dulu sudah terbiasa dengan organisasi. Saya aktif di Pramuka, saya aktif di keorganisasian OSIS, bahkan kegiatan keagamaan, baik di masjid di kampung juga. Mungkin saya aktif sebagai remaja. Jadi itu yang membuat saya sehingga semakin ke atas kita tidak canggung berhadapan dengan masyarakat. Karena kita pernah merasakan itu. Mungkin rencana Tuhan dulu itu dimasukkan ke organisasi memang udah ditempatkan seperti ini ya Pak Kapolres. Punya rencana seperti itu ya. Dan tentunya bukan hanya masyarakat, tentunya orang tua juga bangga melihat Pak Kapolres penuh dengan dedikasinya ini. Dan kita berharap nanti ke depannya akan lebih sukses dan bisa lebih meningkat lagi, tentunya bisa memperbaiki citra kepolisian dengan lebih baik lagi. Iya, seperti itu. Baik, Dimas silakan. Saya pernah ikut, saya ingat kemarin sebelum Lebaran kita ada pertemuan di baru itu Pak Kapolres. Saya dapat itu ada kisah yang menarik ini Pak Kapolres. Maaf sebelumnya, sebagian masyarakat berpikir untuk menjadi polisi itu harus orang yang mapan, orang kaya, orang pangkat, orang berjabat itulah seperti Pak Kapolres kan sempat menjadi tukang becak cerita waktu itu. Mungkin bisa diulangi nih, mungkin sebagai inspirasi juga motivasi ke kita masyarakat ini. Agar jangan putus asa kalau mau jadi polisi, yang penting tekadnya. Nanti kita tanya bagaimana kalau ingin jadi polisi seperti itu. Tentunya sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud mencerita ya kan. Ya mungkin kalau ada teman-teman, keluarga atau saudara-saudara yang sejenis sama saya, bukan bermaksud bercerita tentang sesuatu aib. Sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Inspirasi, motivasi. Saya baru menulis buku saya, alhamdulillah selesai selama saya menjabat jadi Kapolres, dan juga selama saya menjadi Kapolres Parepare, saya selesai bisa menyelesaikan gelar doktor hukum saya. Dan saya kemarin waktu 1 Juli pelaksanaan Hari Raya Bayangkara, saya sudah meluncurkan satu buah buku yang kurang lebih 500 halaman dengan judul yaitu Di Balik Seragam, Mengayuh Mimpi Menembus Batas. Yaitu kisah nyata saya, kisah kehidupan saya yang dulu saya bekerja sebagai tukang beca kurang lebih 5 tahun. Serius ini Pak Kapolres? Ini serius ini. Tukang beca betul Pak? Tukang beca, saya 5 tahun sejak saya kelas 2 SMP sampai saya tamat SMEA. Itu saya lakukan itu. Tentunya kembali lagi mungkin dengan penuh keterbatasan. Tapi kembali lagi, kenapa saya tulis Di Balik Seragam, Mengayuh Mimpi Menembus Batas. Jadi di balik seragam itu yang tadi Bapak sampaikan bahwa orang melihat posisi saya sekarang ini, mungkin orang beranggapan, woi bapaknya pasti punya pangkat tinggi, orang besar kan? ini, orang berduit, pasti orang berduit ini, kan pasti orang kaya, pasti orang hebat. Ya itulah, di balik seragam orang tidak tahu. Akhirnya saya harus bercerita tentang itu semuanya, ya kan, bahwa semua berawal dari hal-hal yang kecil. Saya membantu orang tua saya karena bapak saya tukang. Kebetulan bapak saya tukang batu, buruh kasar lah, kan. Disitulah saya juga mungkin sebagai orang putra Bugis Makassar dididik, kan, menjadi orang yang mungkin pantang mundur, kemudian setia, teguh, batu, kan, karena sering pegang batu kali kan. Menghadapi keras kehidupan. Itu sudah biasa menghadapi keras kehidupan. Gitulah kan. Nah itu di balik seragam. Kemudian mengayuh mimpi ini sebuah adalah menurut saya mengayuh mimpi ini kan butuh dukungan dan support. Yang terpenting adalah niat kita dulu, niat dan doa. Niat kita tidak akan tembus tanpa didukung dengan doa.
ya kan. Doa-doa itu adalah dari kita. Yang pasti ya kita pasti melaksanakan bagi muslim sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah, sedekah dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian kita butuh dukungan doa-doa, khususnya doa dari kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, istri, anak-anak, ya kan. Ya, kemudian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan semua yang berada di sekitar kita, sehingga itulah namanya kita punya prinsip bahwa ya silaturahim dan silaturahmi itu harus selalu terjaga. Iya, cukup. Kemudian menembus batas. Ya, secara logika mungkin hampir ya kalau orang melihat dulu kehidupan bapak saya yang penuh dengan keterbatasan, rasa saya pun kadang nggak berpikir sampai sekarang. Saya berpikir ya mungkin karena atas kehendak ilahi, ya penyelenggara ilahi. Ya saya bisa menjabat sebagai Kapolres, ya kan. Jadi itu menurut saya sebuah rasa kesyukuran, ya bukan kebanggaan, karena menurut saya itu sudah memang perjalanan hidup seperti itu. Dan lebih syukur lagi saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan akademis saya sampai bisa mendapatkan magister hukum, malah magister hukum. Itu yang menurut saya ya rezeki yang ini. Tapi kembali lagi bahwa sosok yang mungkin yang saya miliki ini tidak lepas dari akar budaya. Itu. Bahkan di tengah-tengah hirup jabatan ini tentunya saya punya prinsip, ya kan, bahwa pengalaman batin bagi saya sebagai orang putra Bugis Makassar, ya kan, tentunya saya akan selalu menghargai yang namanya kearifan lokal. Kan? Bukan berarti bahwa orang Bugis Makassar itu adalah hebat, bukan. Tapi paling tidak itulah pijakan saya untuk bisa menjalani roda kehidupan saya, baik saya sebagai masyarakat biasa maupun sebagai saya selaku aparat kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian saya juga bercerita tentang budaya. Saya menyelami kekayaan budaya Bugis Makassar secara lebih dekat, sehingga dalam pelaksanaan tugas saya di Parepare, ya kan, ada filsafat yang saya pegang, filosofi Makassar ini, Siri Napace, Siri Napace, ya kan, yaitu nilai malu sebagai penjaga martabat, kemudian rasa empati sebagai kekuatan kemanusiaan, kemudian bukan hanya itu, mungkin seragam yang saya pakai itu adalah juga sebagai ladang pengabdian dalam hati yang menyala, yang mungkin sudah menjadi akar yang kokoh. Bukan hanya tanggung jawab negara, tanggung jawab moral juga di balik baju itu ya. Sehingga motivasi saya untuk bisa maju ke podium akademik itu menjadi bisa dapat gelar doktor hukum sebenarnya itu dari Gayuhan Becak menuju ruang komando, kemudian membuktikan bahwa panggilan hidup itu bisa dijalani dengan keberanian, integritas dan iman yang dalam. Tentunya kisah yang saya tulis ini bukan tentang kepolisian semata, tetapi tentang manusia yang memaknai hidup sebagai tugas suci. Mungkin benang merahnya di sini adalah panggilan hidup tadi Pak Kapolres. Jangan pernah ragu bahwa penderitaan hari ini mungkin saja tempaan untuk ke tempat yang lebih tinggi nanti Pak Kapolres. Pak Kapolres, maaf. Saya kembali ke bagaimana seorang Armando di sini menjadi seorang kepolisian di titik mana? Kalau kita kan berpikir begini, masuk polisi itu ini ada sebagian di masyarakat masuk image, polisi itu mahal. Sedangkan Bapak kan mengayu becak di titik mana Bapak memilih akhirnya mencoba ke kepolisian, dan yang saya tahu bahwa tidak langsung Pak ada kegagalan yang mewarnai perjalanannya ke institusi kepolisian ini. Masyarakat aku kan bilang sudah mina jangan jadi polisi kita tidak punya uang orang tua seperti itu kan, karena image Pak Kapolres. Itu tidak bisa lagi dipungkiri, dan menurut saya bukan rahasia cerita umum lagi, tapi saya secara pribadi itu mengalami, ya kan, ada fase-fase pendaftaran saya pada saat masuk polisi itu benar-benar, dan saya
bisa bersaksi, ya kan, bersaksi bahwa saya tidak pernah bayar untuk masuk polisi. Saya masuk Bintara pun saya nggak pernah. Ya mungkin karena saya masuk polisi Bintara itu Sersan 1 Kuning waktu itu tahun 98. Saya berpikiran wah gimana saya cari bisa dapat kerjaan cepat gitu. Iya kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Lain. Kita harus bisa menjadi pelayan yang terbaik buat masyarakat. Seiring waktu, karena saya masuk dalam 3 besar ranking 3 waktu itu dari 746 orang siswa, hampir 1000 ya saya masuk ranking 3. Akhirnya ya waktu itu kalau tidak salah 10 besar apa 20 besar ya. Itu boleh diberi kesempatan untuk mengikuti tes seleksi akademi atau akabri waktu itu. Secara murni nih. Iya. Sehingga saya pamitan sama orang tua hanya bisa membalas dengan sedih dan menangis. Ya karena ya masuk polisi aja waktu itu. Wah, sulit sekali. Ya, bentar aja. Kadang bawain jajan makanan kalau mau nengok hari libur itu pun sudah berat. Ya sehingga muncullah makanan tarakjo itu. Karena sebenarnya ya mama saya nggak bisa beli roti. Hanya bisa beli tarakjo. Bisa beli tarakjo waktu itu, ada ubi di kebun, dikelola, dimasak, dikukus, ditumbuk-tumbuk, pakai gula, ya sudah dipoles-poles terigu, digoreng, bawain saya. Ya itulah kenangan tersendiri saya kenapa tarakjo itu menjadi kecintaan saya, karena di balik kue itu ada doa yang sangat dahsyat luar biasa ya dari orang tua kita. Ya, seorang ibu menurut saya ya. Itu ya. Kemudian saya masuk Akpol alhamdulillah. Ya mungkin karena waktu itu fisik saya bagus. Ya karena bekas didikan becak. Nah, saya 5 tahun ya kan. 5 tahun becak menurut saya waduh otot saya jadi banget waktu itu. Sekarang aja udah tua. Tapi masih terlihat fit ya Mas. Masih terlihat semangat ya. Ya alhamdulillah sehat ya kan. Alhamdulillah. Masih atletis kok. Saya berani bersaksi gitu. Bahwa saya masih polisi tidak bayar. Iya. Dan ini memang langka Pak. Kalau sisi psikologisnya menjadi seorang pemimpin berawal dari penderitaan yang cukup berat, biasanya sangat pengertian ini dan memahami betul bagaimana tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya ini. Ya, karena saya tidak ada beban. Iya. Tidak ada berberat, tidak ada upeti yang harus saya ini, tidak ada janji-janji, tidak ada syarat untuk saya bisa melaksanakan tugas. Ya, apalagi saya pendidikan waktu itu setelah Akpol saya tugasnya di Sulawesi Tengah. Saya juga tidak pernah memikir dimanapun saya ditempatkan ya kan. Bahkan saya pernah bertugas bersama istri itu yang tidak ada sinyal. Iya, terbiasa menderita. Ya. Makan teraju pun boleh. Kita nikmati. Kita nikmati karena kan sebenarnya di balik kekurangan, di balik kelemahan itu sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa kita ini. Sebenarnya Allah itu menuntun kita. Ya selama kita berlogika, komunikasi, silaturahmi berjalan, saya rasa dimanapun tugas sama aja. Dan saya merasakan itu. Saya di Sulawesi Tengah, habis itu saya di Kalimantan, di kampungnya orang, ya kan, suku Dayak terkenal dengan ya karakter budaya dan kesukuan yang kental. Tapi alhamdulillah yang menurut saya ya budaya Dayak itu yang mengajari saya untuk bisa lebih kokoh lagi. Iya. Karena benar-benar kita berada di tengah-tengah pedalaman gitu ya kan. Kemudian saya di Sumatera Utara, ya kan Sumatera Utara ya saya ke Sumut. Ya alhamdulillah kata orang sumbu pendek, ya kan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya saya jawab sama orang Medan sana suku ya kan. Saya ini orang Bugis Makassar. Ya kadang-kadang juga saya sebenarnya tanpa sumbu juga ya kan. Kalau masih ada sumbu itu masih bagus. Ini kadang-kadang tanpa sumbu. Tapi harus dijawab dengan logika, perasaan, prasangka yang bagus dan positif aja. Itu barangkali ya kan terkait. Dan terakhir saya masuk Sesping, alhamdulillah saya nggak bayar juga. Seperti itu ya. Dan yang saya justru mendapatkan penghargaan saya. Saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri untuk bisa mengikuti pendidikan Sespimen. Itu sebuah kebanggaan. Rezeki saya banget itu.
Nah, mungkin selama Pak Kapolres mengalami berbagai fase ini kan tentu ada sedikit yang bisa disampaikan terkait dengan makna kehidupan, rasa kehidupan ini terkait dengan nasib dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kapolres kehidupan seperti apa itu? Terkait dengan cita-cita, nasib, kadang yang menimpa kita. Iya. Jadi saya menemukan kembali itu rasa diri saya ini semakin tua, semakin kita punya ilmu, rasa empati itu semakin muncul. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua pekerjaan saya hampir saya tahu lah. Sudah lewati semua. Sudah lewati semua. Ya, tukang kayu, tukang batu, jual es, jual besi tua, kadang berkebun, kadang nelayan, kadang bantu mama di sawah, keluarga di sawah, ya kan. Kadang kita panen hasil buah-buahan. Tahulah kerjaan semua. Jadi mengukur pekerjaan itu ya kita udah tahu. Apalagi sekarang Kapolres ya. Iya, kita udah tahu. Kamu bekerja 1 jam keringatmu sekian liter. Iya kan. Kamu bekerja 1 hari, capekmu seperti ini, makananmu seperti ini, ya rezekimu seperti ini. Ya rezeki nggak bisa ini, karena kan rezeki itu kan orang hanya melihat rezeki itu uang dan ya makanan gitu kan. Padahal kan rezeki itu sebenarnya sejatinya ya. Nah, pandangan kita di masyarakat kan sekarang itu Pak Kapolres. Iya. Semua tentang uang gitu. Rezeki itu silaturahmi. Saudara, pertemanan, sahabat. Hari ini rezeki saya bisa bersilaturahmi kembali, ya kan. Iya. Bersilaturahmi kepada pendengar ya kita. Kan seluruh pengurus Radio Mesra, ya kan, Kota Parepare dan seluruh pendengar dimanapun berada. Iya. Itu barangkali. Nah, secara sebagai seorang polisi, Bapak paham betul tentang psikologis kita. Ini kan masyarakat kita sekarang khususnya anak muda ini. Jarang ini ada seperti zamannya Bapak Kapolres dulu yang mau berjuang, kemudian ini kan agak berat. Ada yang mengatakan bahwa anak muda sekarang ini kita lebay, jatuh sedikit nangis. Nah, ini bagaimana terkait dengan ini Pak Kapolres, tanggapan Bapak? Ini kan motivasi buat pendengar kita juga ini, anak muda sekarang ini. Ya, memang di era sekarang ini saya merasakan sendiri terhadap anak-anak saya di rumah. Ya, anak-anak di rumah, bahkan saya mendidik anak-anak ya udah hiduplah natural. Ya, yang terpenting adalah kepatuhan kepada ilahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepatuhan terhadap kedua orang tua. Itu yang membuat saya itu ya insya Allah akan selalu kokoh untuk menjalankan amanah. Iya. Kemudian tentunya dalam sebuah prinsip hidup kita kan bahwa hidup itu adalah siara menuju keadilan yang bermartabat. Dan di dalam perjalanan hidup kita tentunya banyak orang-orang akan menantikan, akan berharap ya kan sebuah nilai-nilai kebenaran, keberanian, kemudian kemanusiaan yang tentunya bisa dijadikan sebagai filosofi hidup. Iya. Kan? Saya selaku anggota kepolisian, ya tentunya saya harus hadir, ya kan, bisa memberikan sebuah kontribusi. Apalagi saya sekarang kan sudah boleh dikata ya ahli lah ya kan, ahli atau punya profesi terkait dengan hukum. Iya. Nah, bagaimana Pak Kapolres ini bisa mengimbangi? Kan kami paham betul juga di kepolisian penuh dengan dilematis. Di sisi lain ingin menegakkan hukum, di sisi lain juga ingin keadilan. Nah, ini kan juga agak berat. Bagaimana Kapolres bisa memanage itu? Iya. Ya, jadi antara proses penegakan hukum, kemudian dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya, itulah kembali lagi. Iya. Saya ini bertugas di kampung sendiri. Iya. Ya kan. Kemudian saya ini ya salah satu filosofi hidup saya bahwa silaturahmi adalah tiang utama saya. Sehingga kalau saya menghubungkan antara penegakan hukum, sosial dan sisi kemanusiaan, maka
saya lebih mengutamakan sisi kemanusiaan. Luar biasa. Iya. Sehingga proses itu saya lakukan dengan tidak mengabaikan peraturan, undang-undang dan hukum yang berlaku. Ya, saya ngasih contoh bahwa tidak semua proses penegakan hukum itu harus berakhir di meja hijau. Ya kan? Tapi proses hukum baik itu yang dilaporkan maupun yang tangkap itu bisa dilakukan secara kekeluargaan. Penyelesaiannya secara kekeluargaan, secara restorasi justice. Ya, sehingga menurut saya kalau bisa saya lakukan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Cuma di dalam aturan hukum itu ya kan ada undang-undang yang mengatur. Mana yang boleh dilakukan secara kekeluargaan, restorasi justice. Ini yang perlu mungkin karena terkadang ada secara kekeluargaan dalam pengertian bahwa ya atur damai saja. Enggak bisa. Yang perlu jadi jelas ini, Komandan. Jadi proses penyelesaian secara kekeluargaan itu tetap mengikuti proses. Ya, penyelidikan oleh anggota kepolisian teman-teman saya. Mengumpulkan fakta, data, keterangan. Ya, ini boleh nggak dilakukan secara kekeluargaan, ya kan? Sekarang kalau misalnya ini kasus pemerkosaan, ya nggak bisa lah, ya kan? Nah, itulah buktinya, ya kan? Sehingga saya bilang ada yang boleh dilakukan secara kekeluargaan, ada yang tidak boleh. Misalnya ya kasus narkoba itu nggak bisa, ya kan? Apalagi dia bandar. Kasus asusila hukuman mati itu juga ada juga kelasnya. Ada juga kasus pelecehan terhadap pimpinan negara, bendera, simbol-simbol negara, pencemaran nama baik, ya kan? Ada juga kasus terkait dengan ya paham, ya kan, ya mungkin ya terkait dengan ras dan lain sebagainya. Itu yang perlu. Tapi kalau kasus-kasus di luar itu yang sifatnya delik aduan, ya saya rasa tidak ada masalah, ya kan. Ya saya ngambil satu contoh kasus kemarin. Ya kasus yang menurut saya yang berat karena hampir setiap hari itu diwawancarai sama TV media. Tapi ya yang kasus intoleran itu yang seorang kasus setrika santri, betul. itu hampir bahkan viral. Tapi saya selaku penegak hukum berkomitmen akan melakukan sebuah proses penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Akhirnya kita proses itu 3 minggu kalau nggak salah kita tahan dengan proses pengambilan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, ya kan, barang bukti kita kumpulkan, ya kan, layak dan bisa dimasukkan dalam sidang meja hijau. Tapi dalam perjalanan waktu ada pihak-pihak yang menghendaki, ya karena tujuan dari restorasi justice ini adalah pengembalian hak, ya kan, dari pengembalian yang tadinya korban merasa dirugikan, dia dikembalikan haknya, ya kan, ya mungkin dengan hanya si pelaku memohon maaf, minta maaf, itu sudah pengembalian hak. Kalau pelaku si korban menerima, ya kan, mungkin karena ada hal-hal yang pertimbangan lain, ya kan, sehingga saya waktu itu punya berpikiran bahwa ada dari segi kemanusiaan harus kita jaga, ada segi sosial harus kita angkat. Apa itu? Bahwa ternyata guru santri yang melakukan nyetrika spontan tanpa disengaja, ini tanpa disengaja. Kenapa saya bilang tanpa disengaja? Karena kebiasaan seorang guru ini memang keras terhadap muridnya. Tapi begitu muridnya marah, dia tiba-tiba kadang ngambil sapu. Ada sapu yang diambil. Temperamen. Ada botol yang diambil. Tapi maksudnya dia itu bukan marah sebenarnya, hanya kepingin mendidik adik-adiknya ini, anak-anaknya. Sehingga menurut dalam keterangan itu setrika itu kan habis dipakai sama temannya, dia tidak tahu setrika itu masih panas. Akhirnya dia spontan diambil setrika ya melengketlah di punggung. Sehingga saya berpikiran gini, anak ini, guru ini adalah tapis Al-Quran. Tapis Al-Quran. Dan kalau kita melakukan proses penegakan hukum, ya mungkin di dalam 2 tahun dia bisa kurang.
Tapi itulah saya bilang sisi kemanusiaannya itu, ya kan, sisi kemanusiaan, sisi sosial. Kalau semua sepakat, mulai keluarga korban, orang tua korban, kemudian keterlibatan tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah yang berada, ya kan, termasuk kepala dinas dinas-dinas yang berhubungan dengan itu, ya kan, dan layak untuk dilakukan secara kekeluargaan, kenapa tidak untuk kita lakukan? Apalagi riwayat hukum tidak ada ya, Pak Bos. Ya itulah gak ada. Sehingga ya kalau kita anak ini kita didik dengan baik, ya suatu saat dia akan menjadi seorang guru yang lebih hebat. Ya bisa juga mungkin bisa jadi pejabat nanti di kota Parepare, ya kan. Ya tanpa mengabaikan hak-haknya itu. Itulah yang saya bilang, ya antara penegakan hukum, kemanusiaan dan ya sosial yang harus kita ini, karena kita berada di wilayah kita sendiri. Ya tentunya dilematis dan kemasyarakatannya Pak Kapolres paham karena beliau pernah menjadi rakyat kecil. Penderitaan mereka seperti apa ya. Anak itu sekarang lagi kuliah di Makassar. Iya. Kebetulan ya saya angkat dia sebagai anak saya. Ya sekarang saya kuliahkan dia di universitas, salah satu universitas, yaitu di jurusan bahasa Arab, dengan tapis Al-Quran. Ya menurut saya ya salah satu doa yang dijabah langsung oleh Allah dan para malaikat itu adalah orang atau hamba yang telah menghafal atau tapis Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi ini faedahnya dan pengaruhnya sangat bagus. Sehingga saya bilang sama ini, kamu setiap saat setelah sholat kamu doakan, ya kan, pimpinan daerah, pemerintah daerah, ya kota Parepare dan masyarakat kota Parepare itu aman dan kondusif. Nah, itu kan ya mungkin kita niat kita lain, ya kan, persepsi masyarakat, sehingga bahkan saya sudah menjelaskan kepada siapapun juga yang membutuhkan keterangan itu, ya itu komitmen saya. Itu saya yakin di situ tidak ada kekeliruan hukum ya. Karena hati nurani yang bicara ini. Karena hati nurani yang bicara. Pak Kapolres, mungkin ada pesan ini buat anak muda kita, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Kita masyarakat Bugis di tengah degradasi kaum pemuda, hawa pemuda-pemudi ini kan, ini ada pesan barangkali yang harus disampaikan pemuda Bugis Makassar yang harus bisa menjaga citranya sebagai sirina pace tadi itu, Pak. Ya. Ini akan kami rekam, Pak, nanti kami putar terus pesan ini. Iya. Sebagai motivasi ini, Pak Kapolres. Saya lahir dari orang yang mungkin ya boleh dikata penuh keterbatasan. Ya, tapi yang perlu kita tahu bahwa saya tak pernah malu menarik becak, karena dari situ saya belajar mengayuh hidup saya sendiri. Kemudian mungkin saya ingin jadi polisi yang jika bicara orang merasa tenang, bukan ditakuti. Kemudian saya mungkin ilmu itu tidak pernah datang kepada orang yang merasa sudah tahu, tapi ia hanya datang kepada mereka yang rendah hati dan terus belajar. Kemudian jabatan itu bisa selesai. Ya mungkin saya sudah selesai 2 hari lagi, tapi ilmu tak akan usang. Belajar adalah cara kita tetap hidup meski usia terus berjalan. Itu. Saya boleh menyampaikan. Silakan, Pak. Pamit diri saya ya? Boleh, Pak. Boleh ya? Iya, silakan. Ya mungkin saya pada kesempatan ini tentunya dengan segala kerendahan hati kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, ini saya menyampaikan bukan sekedar untuk berpamitan, tetapi untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak akan pernah cukup dibalas dengan kata-kata. Kurang lebih 2 tahun, 1 hari saya mengemban amanah sebagai Kapolres Parepare.
waktu yang mungkin singkat dalam hitungan kalender, namun bagi saya sangat panjang dalam catatan perjalanan batin, pengabdian dan kebersamaan yang begitu bermakna. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus kepada seluruh jajaran Polres Parepare, rekan-rekan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Kota Parepare. Terima kasih atas kerjasama yang solid, atas kepercayaan yang luar biasa, dan atas dukungan yang begitu tulus. Saya tidak pernah merasa sendiri dalam menjalankan tugas di kota ini, karena kalian semua selalu hadir, membersamai, dan menguatkan saya. Saya menyadari bahwa dalam perjalanan pengabdian ini, tidak semua keputusan mungkin menyenangkan semua pihak. Tidak semua tindakan dapat diterima tanpa keluhan. Untuk setiap kekeliruan, baik dalam tindakan maupun ucapan, dengan segala kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bersama-sama kita bukan hanya menjaga keamanan, tapi kita membangun kedekatan. Bukan sekedar menjalankan protokol, tetapi menanamkan nilai-nilai kekeluargaan yang tulus. Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Polres Parepare. Saya menyaksikan langsung dedikasi tanpa pamrih, loyalitas dan tidak tergoyahkan, serta semangat yang tidak pernah padam meski dalam keterbatasan dan tekanan. Kepada seluruh anggota Polres Parepare, kalian bukan hanya personel di balik seragam, kalian adalah tulang punggung pengabdian ini. Saya percaya di tangan kalian kehormatan institusi akan terus terjaga dan kepercayaan masyarakat akan terus tumbuh. Kepada masyarakat Kota Parepare yang saya cintai, saya akan selalu menyimpan kota ini sebagai bagian penting dalam hidup dan sejarah pengabdian saya. Parepare bukan hanya tempat saya bertugas, tetapi tempat saya belajar banyak tentang nilai, makna dan keikhlasan. Tentunya beberapa hari lagi saya akan meninggalkan Kota Parepare. Saya berharap silaturahmi tidak akan pernah terputus. Saya pergi membawa sejuta kenangan dan meninggalkan sebagian hati saya di sini. Doakan saya agar tetap penuh amanah di tempat pengabdian yang baru, dan izinkan saya tetap merasa menjadi bagian dari Kota Parepare kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas cita dan kepercayaannya. Terima kasih yang telah mengizinkan saya tumbuh bersama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Kapolres Parepare, yang tidak akan pernah melupakan kota ini dan orang-orang baik di dalamnya. AKBP Dr. Arman Muiz, SH, SIK, MM, dan Nyonya Leni Arman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Komandan, sebenarnya saya belum mengharap itu ucapan assalamualaikum, karena saya masih ada mau bersama banyak sekali, termasuk yang saya mau tanyakan ini motivasi kita. Meskipun beliau sudah mau pergi, memang saya merasa kehilangan meskipun saya dengan beliau ini belum terlalu barusan kali ini seperti tapi yang pasti Pak Komandan, catatan kami baru ada satu Kapolres yang berani muncul di Radio Mesra untuk kedua kalinya. Yang dulu itu bahkan ada yang tidak pernah, ada yang satu kali. Mungkin ada yang mau dialog kali ya. Begini Komandan, apa yang menjadi hal yang paling terkesan di Parepare ini Komandan? Kan setiap daerah pasti ada kesannya. Nah, di Parepare ini seperti apa? Di Parepare itu kesan saya yang paling mendalam adalah pada saat kegiatan puncak pemilihan kepala daerah. Ya, jadi ada yang hampir setiap tahunnya kegiatan itu, ya kan, ada kegaduhan, ada
konflik sedikit, ada perbincangan, ya. Tapi yang membuat saya terkagum itu, ya kan, begitu besoknya selesai pengumuman, ya, hasil, walaupun belum diputuskan oleh KPU atau pelaksana penyelenggara ini, semua menerima dengan lapang dada, menerima kenyataan bahwa itulah realita. Sehingga saya menilai bahwa silaturahmi, hubungan kekeluargaan di Kota Parepare itu sangat kental. Ya. Jadi kalau Parepare mau dijadikan sebagai kota sara, kota kegaduhan, menurut saya itu sudah salah benar itu. Ya, itu sudah salah banget, ya kan? Ya, apalagi kita baru-baru dapat hasil ini sebagai kota intoleran. Ya, saya secara pribadi sebagai Forkopimda, saya tidak merasa seperti itu. Betul, ya, itu yang perlu saya sampaikan juga. Tapi di tengah pilkada kemarin kami juga yakin bahwa aparat Bapak Kepolisian juga ini sudah sangat ketat melakukan pengawalan dan peninjauan saat itu, sehingga terjadi keamanan yang cukup luar biasa pada saat itu, Pak Kapolres. Ya. Jadi kami berterima kasih juga. Sebelum pamit saya bacakan dulu. Ada beberapa yang masuk. Terakhir ini teman jurnalis ini. Yang pertama dari Pak Arifin Bedu Arif, sukses selalu Pak Kapolres. Kemudian ada teman-teman dari disabilitas. Salam sukses buat Pak Kapolres dari sahabat disabilitas. Ada Bang Ade, selamat bertugas di tempat yang baru, Komandan. Apa saja PR yang belum dituntaskan, tapi nanti itu dijawab. Sebelum pamit. Terus beliau juga meminta harapan buat media di Parepare nanti, dan juga ada Pak Ibrahim Manisi yang juga sementara menyimak. Oke. Secara fisik, secara raga kita mungkin akan berpisah dengan seorang pemimpin yang kalau istilah teman-teman itu medadali paling enak ini, luar biasa ya, tanpa membandingkan dengan pemimpin yang lain. Itu memang luar biasa. Tapi mudah-mudahan secara jiwa, secara kedekatan, insya Allah tetap terhubung. Arman Muiz, kita akan selalu terhubung. Baik, mungkin ada kalimat terakhir ini Pak Kapolres sebelum kita akhiri ini, dan kita berharap ini bukan yang terakhir kalinya. Ke depan mudah-mudahan Pak Kapolres akan mendapat posisi yang lebih baik lagi, yang bisa lebih banyak mengayomi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat luas, tentunya dengan berbagai dilematisnya tadi. Silakan Pak. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Radio Mesra 102. 8 FM Parepare. Saya mau berpesan, jadilah cahaya kepada siapapun juga, karena tentunya tempat ini siapapun yang berganti di sini, ya kan, tentunya ada nilai hidup yang terus ditumbuh kembangkan. Ya. Kemudian saya juga mungkin yang terakhir, jangan berhenti saat sudah merasa sampai. Terus gayu, karena kita bawa bukan hanya diri kita, tapi harapan banyak jiwa. Dari saya, Dr. Arman Muiz. Terima kasih. Ada lagi satu. Ya. Seragam bisa dibuka, jabatan bisa berakhir, tapi cahaya dari doa yang tulus akan tetap tinggal dalam jejak langkah kehidupan. Ya. Itu barangkali. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa. Ada yang mau bertanya, nggak ada ya? Ya, sebenarnya banyak, cuma kan kita melihat posisi juga. Insya Allah nanti kan bisa bertanya melalui WA sembarangan, bisa. Boleh. Saya WA saya ada kok, kapanpun. Boleh. Saya sudah sampaikan bahwa saya. Izin Komandan untuk penugasan berikutnya nanti ini di mana? Ya, kebetulan saya mendapatkan amanah berikutnya sebagai Irbit. Iya. Irbit itu di Inspektorat itu Wasda Polda Sulsel. Ya, tugas saya hari-hari, pekerjaan saya mungkin bagian daripada pengawasan, waskat, kemudian
evaluasi, kemudian ya memberikan pengarahan-pengarahan penyuluhan kepada seluruh personel Sulawesi Selatan. Dan kami sebagai masyarakat Parepare akan tetap berdoa Bapak Arman Muiz tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan selalu menyertai. Amin. Dengan kebaikan-kebaikan juga. Ini demi perbaikan kita semua dan kita berharap berkunjung-kunjunglah ke Parepare jika ada waktu. Siap. Terima kasih nanti bisa silaturahmi dengan Pak. Silakan siapapun boleh. Iya. Baik. Insan Mesra dimanapun berada, baik yang mendengarkan melalui manual di 102,8 FM, yang mendengarkan melalui streaming kita di www.radiomesra.com, atau yang mendengarkan melalui Facebook. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Parepare yang sebentar lagi menyelesaikan tugasnya di Parepare untuk saat ini. Semoga apa yang wejangan-wejangan, teladan-teladan yang telah diberikan kepada kita masyarakat Parepare ini bisa dijaga dan semakin insya Allah menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sampai di sini ruang bicara kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.